Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut pada bab kedua, yaitu mengenai pengenalan daripada HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, jadi dia bukan merupakan bahasa pemrograman. Tetapi HTML itu berfungsi untuk menampilkan halaman website pada web browser kita, seperti yang di bab 1, yaitu adanya persiapan. Maka untuk menampilkan pada web browser kita butuh HTML. Hypertext Markup Language yang dasar ini yang akan kita pakai itu juga bisa kita lihat pada inspect element. Tinggal kita klik kanan pada sembarang, lalu kita pilih inspect element, atau juga bisa view back search, mana aja. Nanti di situ kita akan lihat bahwasanya ada yang namanya HTML. Tidak percaya, saya akan coba, saya akan tampilkan lininya ke kanan, lalu inspect. Lalu di sini ada muncul yang namanya HTML. Ini menandakan bahwasanya Google pasti didasari daripada HTML. Selanjutnya setelah kita tahu bahwasanya ada tag HTML, lalu bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkan daripada HTML tersebut adalah dengan mempelajari struktur HTML terlebih dahulu. Struktur HTML terlebih dahulu. Apa aja struktur HTML? Itu HTML, head, title, dan juga body. Bagaimana menerapkan HTML? Yang pertama, sediakan editornya dan juga web browser-nya. Web browser yang saya gunakan di sini adalah Google Chrome. Lalu editor yang saya gunakan di sini adalah Notepad bawaan daripada Windows. Jadi kalian bisa klik di tipe Notepad. Notepad ini pasti ada di semua Windows. Blank. Lalu kita ketikkan struktur HTML-nya, yaitu tag HTML, enter, tag head, enter, lalu kita tag title, kita masukkan misalnya ini adalah latihan 1. Kita tutup titelnya dengan kata slash title. Garis miring di dalam tag HTML itu adalah penutup. Karena bagian head sudah selesai, maka kita tutup head-nya. Head, tutup. Kita masuk ke dalam body, yaitu bagian tubuhnya. Tag body. Di sini tempat kita mengisi. Kita mau menampilkan apa saja di dalam website di bagian body. Kita mau nulis apa aja di website, kita tulisnya di body. Misalnya saya mau buat tulisan website pertamaku. Lalu tutup body. Lalu tutup HTML. HTML head, title, tutup head, body, tutup body. Ini cuma sembarang ya, artinya tidak struktural. Boleh di tab, pilih tab. Kalau mau merapikannya boleh aja, kalau tidak pun itu tidak ngaruh. Jadi boleh dirapikan seperti ini, boleh juga tidak. Lalu yang pasti kita save file, lalu kita pilih save. Karena dia pertama kali kita pilih save, tetapi jika kita untuk kedua kali dan tidak untuk mau menimpa, maka kita pilih save as.
kita buat dulu foldernya. Kita mau simpan di mana? Apakah di dokumen, apakah di C, di D, di F, di mana saja. Ini Ibu contohkan, Ibu simpannya di dokumen. Ibu pilih new folder. Lalu di sini Ibu misalnya tuliskan latihan. Oke, nama foldernya latihan. Lalu nama filenya di sini Ibu akan ketikkan misalnya latihan 1. Nah, diingat bahwasanya yang pertama itu wajib adanya dot. Dot itu artinya titik dan kita ubah tipe datanya. Karena dasar tipe data dari Notepad adalah .txt, sedangkan yang mau kita itu adalah .html. Jadi kita ringkasnya kita bisa langsung buat titik HTML tanpa perlu kita cari lagi di save tipenya HTML. Jadi cukup langsung latihan 1 titik HTML. Lalu kita pilih save. Oke, selesai. Sekarang kita buka foldernya kembali. Foldernya tadi saya simpan di dokumen, lalu nama foldernya latihan, lalu saya double klik latihan. Oke, inilah website pertamaku, judulnya latihan, isinya website pertamaku. Nah, saya mau tapi tidak hanya biasa saja, tambahkan sedikit cetak tebal dan cetak miring, mungkin sederhana saja, karena tag-tag HTML itu sangat amat banyak, kalian bisa berkarya di situ. Saya misalnya hanya menambah 1, caranya gimana? Ingat tag HTML itu cara penambahannya adalah diapit. Kalimat mana yang mau diubah, maka kalimat itulah yang diapit. Contoh, saya mau membuat kata pertama itu menjadi cetak tebal. Maka sebelum kata pertama itu saya buat tag tebal, yaitu B, dan tutup dengan B. Oke, website pertama cetak tebalnya. Lalu mau buat cetak miring pada Q-nya. Oke, tinggal Q untuk cetak miring itu I. Jadi tinggal tambah tag I. Jadi untuk membuat HTML ini kalian perlu tahu tag-tagnya, fungsinya. Misal kalian mau membuat tulisannya berwarna, namanya adalah font color. Nah, kalian harus tahu itu, kalian harus tahu fungsi-fungsinya tersebut. Kalian bisa searching di Google. Yang pasti rumusnya adalah kalian hapit kalimat di mana yang mau kalian ubah. Lalu ingat ditutup. Oke, setelah ini kan ada perubahan, maka tinggal di save aja karena mau ditimpa. Save, karena mau ditimpa ya, tinggal di save. Lalu yang di web browsernya tadi, di Chrome-nya tadi, di sini tinggal di reload. Sini ada refresh atau reload, klik kanan, refresh. Oke. Lihat ini cetak tebal dan juga cetak mini. Sampai di sini aja bab keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.